Kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak, kami mengucap syukur malam ini kami berkumpul di tempat ini. Kami beroleh kesempatan untuk belajar lebih detail kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun setiap kami. Roh Kudus kuasai pikiran setiap kami. Agar kami yang secara khusus berada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, sungguh-sungguh mendapat sebuah pesan yang kuat dari Tuhan, sehingga kami tidak menjadi sia-sia menyisihkan waktu ini secara khusus. Itulah sebabnya hamba mohon Roh Kudus menguasai setiap kami, supaya apa yang kami pelajari sungguh kami pahami dan kami hidupi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tema kita atau judulnya adalah Imitating God, menjadi peniru-peniru Allah. Apa sih yang ditiru? Apa yang tidak boleh ditiru? Apakah kita meniru Allah itu kita memiliki keilahian dan sebagainya? Kita akan kupas secara khusus diambil dari perikop kitab Efesus. Nah, sebelum saya bikin materi ini, saya cari sumber, saya cari di internet, saya menemukan ada satu sumber yang mengatakan bahwa 40% sikap anak adalah hasil dari melihat atau mencontoh sikap orang tuanya dan perbuatan orang tuanya. Jadi saya menemukan satu sumber yang mengatakan 40% sikap anak terbentuk dari dia melihat dan mencontoh sikap dan perbuatan orang tuanya. Waktu saya baca itu saya juga coba mengingat-ingat, anak saya gitu nggak ya? Iya. Saya pernah melakukan satu hal yang, jadi saya pulang pelayanan malam, saya belum makan, terus saya ambil makanan di dalam piring, tapi saya masuk ke kamar tidur, karena udah jam 9 lewat, anak saya udah mau tidur, istri saya sudah di dalam, jadi saya pingin kebersamaan gitu, karena seharian gak ketemu. Saya makan di kamar, istri saya marah tapi saya tetap, ya marahnya negur lah gitu ya. Nah, lain waktu anak saya udah mau tidur, mau masuk kamar, dia ambil roti, dia makan di dalam, mamanya marah. Nah, boleh makan di tempat tidur. Papi juga waktu itu gitu. Waktu saya nemu tulisan itu, saya ingat peristiwa-peristiwa itu. Dan memang begitu adanya. Tentu ini survei yang valid, Bapak Ibu Saudara. Kita juga coba kita mengingat-ingat ya. Anak kita itu banyak meniru apa yang kita lakukan. Saya ingat Pastor Dio tuh pernah cerita di dalam satu ibadah apa gitu. Dia berbahasa roh, anak yang gak ngerti juga bahasanya bahasa roh juga gitu. Ngikut gitu. Nah, lalu saya lihat di Alkitab di 2 Timotius 1 ayat 5 juga ternyata Paulus mengakui hal yang sama. Paulus mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu. Ini dia nulis surat ke Timotius. Yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus juga mengakui bahwa iman yang terbentuk atau sikap yang terbentuk dalam diri Timotius muda, Paulus meyakini karena neneknya dan karena ibunya. Timotius tentu mencontoh. Nah, malam ini kita akan bicara tentang bagaimana kita mencontoh Allah. Karena seorang anak harus menyerap dari orang tuanya. Ketika kita dibaptis terutama, kita menjadi anak Allah. Tetapi secara umum, menjadi seperti Allah, menjadi peniru Allah, sebenarnya itu adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Kok bisa begitu Pak? Kita bahas. Coba tolong next slide.
Di Kejadian 1 ayat 26, pada saat Allah pada saat Allah merencanakan untuk menciptakan manusia, dalam sebuah sidang ilahi Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Saya bedakan warnanya biru dan merah supaya kita gampang mencirinya. Menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia yang diciptakan itu yang menurut gambar dan rupa berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini dalam perencanaan Bapak Ibu. Ini belum produksi, dalam perencanaan. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Tuhan memproduksi manusia. Dalam Kejadian 1:27, ini dalam penciptaan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Warna biru ada, yang merah udah nggak ada Bapak Ibu. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi waktu Tuhan memproduksi manusia pertama, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar. Kok enggak menurut rupa? Pernah enggak? Saya banyak mendengar di mana-mana orang khotbah manusia itu diciptakan segambar dan serupa. Tapi rupanya tidak. Dari kitab Kejadian ini kita tahu manusia hanya diciptakan segambar. Apa sih yang dimaksud segambar? Dalam bahasa Ibrani gambar itu zelem. Zelem itu unsur-unsur yang ada di dalam diri Allah. Allah berikan juga untuk makhluk yang namanya manusia. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada 3 unsur utama yang waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bikin segambar, pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Ini tidak diberikan kepada makhluk lain. Maka manusia disebut segambar. Karena komponen-komponen yang ada dalam diri Allah diberikan juga untuk manusia. Tapi tidak serupa. Sebab keserupaan dengan diri Allah menjadi tanggung jawab manusia itu. Apa sih keserupaan? Keserupaan ini bicara soal kualitas dari 3 hal ini. Nah ini warna merahnya nongol lagi tuh, tadi nggak ada tuh dalam penciptaan. Keserupa dalam bahasa Ibrani itu demut. Demut adalah kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendak bebas manusia itu yang menjadi tanggung jawab manusia. Kalau Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa, itu udah finish. Manusia tidak perlu mengalami pertumbuhan. Karena sudah serupa. Dibikin plek keteplek sama. Ternyata Allah menciptakan manusia itu tidak serupa. Keserupaan itu bicara soal kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak bebas manusia. Yang menjadi tanggung jawab Adam dan Hawa. Menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi Adam dan Hawa di Taman Eden itu punya tugas untuk mengalami pertumbuhan sampai menjadi serupa dengan Allah. Gambar dirinya serupa dengan Allah. Melalui apa? Melalui firman. Makanya Allah, kalau baca kitab Kejadian tuh berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Allah berfirman, Adam dan Hawa mendengar, mengerti, melakukan. Allah berfirman, Adam dan Hawa mendengar, mengerti, melakukan. Harusnya itu yang terjadi. Dan memang itu sempat terjadi. Sampai satu kali Hawa tidak taat. Hawa mendengar bisikan iblis, mendengar godaan iblis, dan dia tidak lagi mendengar Tuhan. Sehingga belum sampai serupa dengan Allah, rancangan Allah itu rusak karena dosa. Kalau Anda tanya saya, Pak, sampai kapan kira-kira seandainya manusia nggak jatuh dalam dosa, sampai seperti apa pertumbuhan Adam dan Hawa, saya nggak tahu.
karena itu nggak terjadi. Tapi 2000 tahun yang lalu manusia, Tuhan yang Maha Agung mengambil rupa menjadi manusia. Dia memberikan sebuah teladan, memberikan contoh manusia sempurna yang dikehendaki oleh Allah. Dia adalah Tuhan Yesus. Pak, Adam dan Hawa harusnya bertumbuh sampai apa serupa dengan Allah? Kita nggak tahu, tapi kita bisa lihat Tuhan Yesus di keempat Injil. Apa yang dia lakukan waktu dia jadi manusia, itulah prototipe manusia sempurna yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Yang gagal diperagakan oleh Adam dan Hawa, lalu Adam kedua atau Adam terakhir datang. Dia memperagakan sebuah kehidupan sempurna yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Makanya orang-orang percaya yang ditebus oleh Tuhan Yesus, kita itu punya PR atau punya sebuah tujuan utama hidup ini adalah menjadi serupa dengan Allah. Yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 5. Nah, melalui apa pertumbuhan ini? Next slide. Di Kejadian 1 ayat 28 ada dua perintah utama Allah untuk manusia. Perintah yang pertama adalah beranak cucu atau berkeluarga, hidup berkomunitas. Jadi kalau ditanya nikah untuk apa sih? Untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena waktu selesai menciptakan manusia, Tuhan langsung komunikasi kepada manusia, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Itu berarti adalah hidup berkeluarga atau hidup berkomunitas. Maka manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial, memang Allah memberikan sebuah perintah. Agar melalui keluarga, melalui hidup berkomunitas, melalui komunitas gereja, komunitas pekerjaan, komunitas apapun, kita itu memperagakan kebenaran. Semakin serupa dengan Allah. Dan perintah yang kedua adalah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu perintah bekerja Bapak Ibu. Jadi tujuan utama manusia diciptakan oleh Tuhan adalah menjadi serupa dengan gambar diri Allah melalui keluarga, komunitas, dan pekerjaan. Kalau orang ngerti ini, aduh nggak bakal ada korupsi deh. Kalau memahami ini, ada tipu-tipu kerja dengan benar. Kenapa? Kalau sekarang kan ditanya kerja mau ngapain? Cari duit. Hari tua. Harusnya kalau orang yang dibaharui, orang Kristen yang udah dibaharui, kerja ngapain sih? Memenuhi panggilan Tuhan. Supaya apa? Supaya serupa dengan gambar diri Allah. Melalui sarana bekerja. Makanya peragakan kebenaran dalam profesi kita, dalam usaha kita, dalam warung kita, dalam pekerjaan kita. Peragakan kebenaran supaya menjadi serupa dengan Allah. Berdasarkan inilah saya sangat yakin Rasul Paulus itu mengulangi atau dia mengirim surat kepada jemaat di Efesus supaya menjadi peniru-peniru Allah. Di dalam Efesus pasal 5 Paulus memberikan sebuah guidance. Dia membahas perilaku apa yang pantas, perilaku apa yang tidak pantas dilakukan. Khususnya di ayat 8 Paulus berkata, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya betapa berharganya kekristenan kita. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, orang lain beragama lain, kita beragama Kristen, bukan sekedar itu. Tetapi kita kembali melanjutkan apa yang gagal diperagakan oleh Adam dan Hawa karena dosa. Adam dan Hawa tidak mencapai seperti Allah karena udah keburu jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus datang menebus kita. Dia mengembalikan posisi kita ke posisi seperti Adam dan Hawa dulu. Makanya kita dikasih Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Kita lebih beruntung dari Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa sekarang ini kita dituntun oleh Roh Kudus. Pak, bagaimana saya mendengar suara Roh Kudus? Ingat aja begini, Roh Kudus itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Yang tidak benar, yang setengah benar pasti bukan suara Roh Kudus.
Pak saya mau ikut tender nih Pak, tapi mesti nyogok. Itu pasti bukan Roh Kudus. Kalau mau ikut tender, ikutlah, penuhilah semua dengan baik. Tapi kalah Pak, ya enggak apa-apa. Emangnya Roh Kudus kalau nuntun kita harus menang, harus kaya, kan gak gitu. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita memperagakan kebenaran, karakter kita diubah menjadi serupa dengan Kristus, kan gitu. Melalui tender yang kita nggak menang itu, tapi kita makin menyukakan hati Tuhan. Itu kan yang Tuhan mau. Apa kita nggak menang tender terus kita jadi melarat, kan nggak begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kelahiran baru di dalam Kristus harus membawa kita atau orang Kristen pada dunia baru. Jadi kelahiran kita kan terima Tuhan Yesus, dibaptis selam, disebut kelahiran baru. Kelahiran baru itu harus membawa kita kepada dunia baru dalam segala aspek hidup kita. Kalau dulu malas-malesan, sekarang kita jadi belajar Alkitab, jadi rajin. Harusnya begitu. Karena kelahiran baru itu membawa kita mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau tidak membaca tentang Allah? Itulah sebabnya setiap orang percaya yang benar-benar percaya, dia harus menemukan dan menghidupi dunia barunya dalam segala aspek hidupnya. Di pekerjaan, di bisnisnya, di keluarganya, di sekolah, di komunitasnya, dimanapun dia harus dilahirkan baru. Jadi dilahirkan baru bukan hanya terjadi di gereja. Kita di gereja seminggu cuma berapa kali sih? Maksimal juga 3 kali dalam seminggu. Tapi dalam 24 jam hidup kita itu kita ada di dunia nyata sehari-hari. Kalau kita dilahirkan baru, kita harus menemukan dunia baru kita dimanapun kita berada. Dunia baru ini tentu sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan aturan main kerajaan surga. Efesus 5 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Sebab itu jadilah penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih dan hidup di dalam kasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang hidup, yang harum bagi Allah. Paulus berkata, jadilah penurut Allah. Sebenarnya peniru juga bisa. Tapi dia tidak menunjukkan, bukan berarti menjadi peniru Allah tuh kita meniru Allah dalam segala hal, keilahiannya, bisa tahu segala sesuatu, itu bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi jadilah seperti Allah. Serupa, kalau bahasa perjanjian lamanya, jadilah serupa dengan gambar diri Allah. Karena memang tujuannya itulah manusia diciptakan. Nah, menarik untuk kita dalami, yang saya kasih warna biru itu, hiduplah di dalam kasih. Apa sih hidup dalam kasih itu? Bayangan kita tuh hidup dalam kasih tuh ngasih gitu ya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau bilang ya, kasih itu dengan kasihan dua hal yang beda. Banyak orang itu memberi karena kasihan. Padahal bagi kita orang percaya, kalau kita peduli kepada sesama, berarti kita punya kasih. Dasarnya bukan kasihan. Kalau Anda berbuat sesuatu kepada sesama, dasarnya karena kasihan, suatu hari Anda pasti kecewa. Karena Anda berusaha ingin, Anda punya rasa kasihan lihat dia, lalu Anda berbuat sesuatu. Suatu hari kalau dia tidak sesuai dengan harapan kita kecewa Bapak Ibu. Dasar nggak tahu diri, itu paling suka tuh keluar omongan begitu. Udah diginiin, udah digituin, malah begini gitu. Kristus datang ke dunia, dia nggak mandang kelayakan kita. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa sama seperti kita. Bahkan dia mati dengan cara yang keji. Dia mati bagi seluruh penduduk dunia. Dia mati bagi seluruh manusia. Dia nggak memandang siapa yang layak, siapa yang enggak.
Tapi kalau kita berbuat yang namanya kasih, dasarnya bukan seperti yang dilakukan oleh Kristus, suatu hari kita pasti kecewa. Kasih yang diperagakan Kristus adalah kasih yang tidak memandang kelayakan si penerima kasih itu. Pokoknya dia berbuat aja. Nah sekarang kan tergantung seberapa banyak manusia yang meresponi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Kita lebih beruntung dari saudara-saudara kita karena kita lebih dahulu sadar dan kita meresponi. Sehingga kita hidup dalam kasih. Masalahnya hidup dalam kasih itu apa gitu. Di 1 Korintus 13 ayat 3 Paulus bilang begini. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Dia udah gak ada apa-apa lagi loh Paulus loh. Dia bagi-bagikan semua yang ada dalam yang dia punya. Mungkin rumahnya dia jual, dia kasih buat pelayanan. Bajunya, hartanya, dia bagi-bagi untuk pelayanan. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, udah habis, udah gak ada, dia kasih tubuhnya untuk dibakar. Jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Kalau nggak ada kasih nggak ada faedah. Terus apa dong kasih gitu? Kasih adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kasih Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat orang susah, dasar kita kasihan belum tentu Tuhan kasih. Tuhan suruh loh. Itu baru rasa sosial kita sebagai manusia, kita berbagi. Tetapi kalau kasih itu pasti mengalir dari hati Tuhan. Kita buka 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita, untuk kita lakukan untuk sesama, itulah kasih kalau kita menurutinya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kalau ditanya kasih itu apa Pak? Kasih adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama. Baik investasi waktu, baik materi, baik pikiran, apapun yang kita lakukan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Jadi menolong orang itu bisa Tuhan suruh, bisa juga enggak. Dalam segala bidang kehidupan seharusnya kita hidup dalam kasih. Sebab kita telah menerima perintah yang baru. Kehidupan Kristen adalah suatu kehidupan di dalam kasih. Artinya apa? Hidup dalam ketaatan pada perintah Allah. Mungkin Anda berpikir dalam hati orang agama lain hidup dalam kasih juga tuh Pak gitu. Bahkan yang mereka lakukan bisa melebihi yang dilakukan oleh orang Kristen tuh. Bedanya apa dengan orang percaya? Bapak Ibu yang membedakan tuh motivasi dan tujuannya. Motivasi mereka seperti yang saya bilang tadi salah satunya kasihan. Ini yang paling umum. Bisa juga ada motivasi mengumpulkan pahala. Ada yang demikian. Bisa juga motivasinya ingin terlahir menjadi makhluk yang lebih baik dalam reinkarnasi. Lalu berbuat kasih. Bisa. Bisa juga ingin mengangkat nama yayasan atau nama pribadinya. Dia berbuat nolong orang tapi nama yayasannya harus gede-gede terpampang gitu. Itu bisa motivasi seperti itu. Bisa juga sebagai tempat buang sial. Buang sial gini loh. Ini ilustrasi saja ya, nggak ada kenyataannya, nggak ada, tapi mungkin ada. Ada orang kerja, terus dia punya kesempatan korupsi, dia korupsi, lalu dia kasih perpuluhan ke gereja. Dia anggap itu buang sial gitu. Itu bisa seperti itu. Atau dia nolong orang di panti asuhan.
dia korupsi 1 triliun, dia tolong 10 panti asuhan, 1 panti asuhan 1 miliar. Dia anggap buang sial. Itu bisa. Menteri Kominfo, korupsi berapa triliun? Yang dibantu salah satunya gereja. Tapi motivasinya apa saya nggak tahu. Tapi bisa saja sebagai, kalau pikiran sempit orang itu bisa, buang sial deh supaya Tuhan setuju deh gitu. Bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Itu bukan kasih yang Tuhan maksud. Jadi bedanya kita dengan orang agama lain itu apa sih motivasinya dan tujuannya. Kita itu mau nurut sama Allah gitu loh. Kita berbuat kasih itu kita mau nurut sama Allah. Kita mengasihi pasangan hidup kita di rumah itu karena kita mau nurut sama Allah. Tapi kalau Anda mengasihi pasangan di rumah karena memang Anda mau menyenangkan dia, suatu hari kalau dia tidak sesuai dengan apa yang Anda mau, Anda kecewa. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, hiduplah taat pada perintah Allah kepada suamimu. Sebenarnya kan begitu kalimatnya. Jadi kalau saya tak mengasihi istri saya bukan karena dia, tapi karena saya mau taat pada Tuhan. Kasih seperti ini adalah kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Unconditional love. Kalau kasih yang menuntut, yang bersyarat kan aku mau. Tapi dia dulu dong Pak gitu. Orang paling sering tuh dengar kalau suami istri berantem tuh begitu. Saya sih mau Pak, tapi ya banyak tapinya. Itu kasih bersyarat. Kasih yang original, hidup dalam kasih itu hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya berbuat kasih kepada sesama, dasarnya karena kasihan, itu bukan kasih yang mengalir dari hati Allah. Mungkin eksesnya sama nolong orang gitu. Orang yang susah diberkati juga, tapi motivasinya bukan mengalir dari hati Allah. Kalau ada orang percaya melakukan demikian berarti dia tidak hidup dalam kasih. Karena hidup dalam kasih adalah menuruti perintah Allah, kan gitu. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Motivasi berbuat kasih karena kasihan sangat berpotensi membuat manusia menjadi kecewa. Bisa. Terus sangat berpotensi manusia menjadi menguasai orang lain bisa. Dia seorang pemimpin, dia ingin menguasai bawahnya lalu dia baikin. Lalu dia bebas merintah sesuka-sukanya. Karena dia ingin menguasai. Orang jadi uhau kata orang Chinese. Jadi gak enak sama pimpinan gara-gara pimpinannya baik gitu. Nah itu ada juga motivasi orang berbuat seperti itu untuk menguasai. Ada juga motivasinya untuk sebuah kesombongan. Dia mau nunjukin dia tuh donatur gitu. Dia kasih lebih dari orang lain. Lalu dia pingin namanya diketahui orang. Kalau ada acara duduknya VIP paling depan, nah itu kesombongan. Ada juga yang seperti itu. Motivasi-motivasi seperti ini bukan yang sedang kita bicarakan menurut Alkitab. Yang Paulus bilang hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam penurutan akan perintah Allah. Nah sekarang bagaimana kita bisa meniru Allah dengan benar? Langkah meniru Allah dengan benar. Untuk dapat meniru Allah dengan benar, yang pertama tidak ada kata lain kita harus menjadi anaknya dulu. Bagaimana seorang anak kecil dia bisa meniru orang tuanya kalau dia tidak dilahirkan? Betul Bapak Ibu? Dia harus jadi anaknya dulu baru dia bisa niru bapaknya. Jadi tidak ada kata lain kita harus menjadi anak Allah dalam konteks ini melalui prosesi baptisan. Di Roma 6 ayat 3 dan 4, Paulus bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya,
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau langkah awal bagaimana kita bisa jadi peniru Allah, kita harus menjadi anaknya dulu. Karena dengan seremonial baptisan, manusia lama kita itu dikuburkan bersama Kristus, mati dikuburkan, karakter lama, karakter dosa, kehidupan lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di luar kasih Allah, mati dikuburkan, lalu kita bersama-sama dibangkitkan. Supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru seperti apa, Pak? Hidup yang baru mengejar ketertinggalan kita untuk menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Saya tuh makin kesini makin yakin loh. Sisa umur hidup saya ini apapun yang saya lakukan harus semakin serupa dengan gambar diri Allah. Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas saya harus diarahkan. Itulah hidup dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya waktu kita dibaptis itu kita sedang buat agreement sama Tuhan. Buat persetujuan. Kalau yang paling simpel tuh kalau orang mau kredit mobil, kredit motor, atau mau pinjaman di bank tuh pasti bikin agreement. Kesepakatan, ada klausal-klausalnya gitu ya. Terus ditanda tangan bersama. Waktu kita dibaptis pun kita bikin agreement, tapi kita nggak pakai tertulis. Kita pakai batin, pakai rohani. Kalau istilah yang ngetren tuh gentleman agreement. Gentleman agreement cukup jabat tangan, tapi komit gitu. Nggak perlu pakai kertas materai tanda tangan, disaksikan notaris dan lain sebagainya, nggak perlu. Tapi ketika kita dibaptis, kita sedang bikin agreement sama Tuhan. Kita bersedia mati dikuburkan dengan kehidupan lama, lalu kita hidup dalam kehidupan baru. Kehidupan baru yang harus kita jumpai dalam segala bidang hidup kita. Pak, saya dilahirkan baru, Pak, saya jadi rajin ke gereja, bagus. Tapi dagangnya masih nipu orang gitu. Terus apanya yang dilahirkan baru? Kalau cara dagangmu masih sama dengan sebelum dilahirkan baru dengan sesudah dilahirkan baru. Terus mana bedanya? Di gereja saya bilang paling seminggu maksimal 3 kali. Tapi kita setiap hari ada di marketplace. Pak, saya sudah dilahirkan baru, Pak, tahun sekian, Pak. Oh, bagus dong gitu. Tapi istrinya di rumah tidak merasakan dia jadi manusia baru. Sama aja tuh, ringan tangan, mukul terus tuh gitu. Berantem maki-maki tuh. Mertua direndah-rendahin tuh gitu. Terus mana lahir barunya? Jadi lahir baru itu tidak terjadi hanya di ruang ibadah. Tapi harus terjadi dalam segala aspek hidup kita. Kalau versinya Roma 12 ayat 2, tidak lagi serupa dengan dunia ini. Kita mengalami pembaharuan budi. Sehingga kita bisa tahu mana kehendak Allah, apa yang baik dan bahkan yang sempurna menurut Allah kita bisa tahu. Saya sering ditanya sama orang ya, Pak, gimana sih saya mau dengar suara Tuhan tuh gimana sih, Pak? Kok nggak bisa sih? Belajar Alkitab, saya bilang. Ya, baca Alkitab sudah, Pak, tapi saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Coba buka Roma 12 ayat 2. Tidak lagi serupa dengan dunia, terus kita mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu lewat baca Alkitab, belajar Alkitab. Baru Tuhan akan tunjukkan manakah kehendak Allah, mana yang bukan.
Apa yang baik menurut Allah, apa yang tidak baik menurut Allah, bahkan yang sempurna menurut Allah pun Allah kasih tahu. Tapi kalau di pikiran kosong, nggak ada logosnya, bagaimana bisa jadi rema? Anda kalau ke dapur mau bikin kue, nggak ada terigunya, nggak akan jadi kue. Kita lahir baru tapi tidak belajar firman, bagaimana kita bisa mendengar Tuhan bicara? Nggak ngerti Pak, baca Alkitab telan aja. Malam ini Anda baca makalah saya terus baca Efesus pasal 5, nggak ngerti, telan dulu. Suatu hari dia jadi rema dalam kehidupanmu. Ketika ngalami, oh iya ya, yang waktu itu pendeta Beni yang ganteng itu ngomong begitu ya gitu. Nggak ada yang muji saya muji sendiri ya. Canda Bapak Ibu. Tapi kalau malas baca Alkitab gimana bisa dengar suara Allah? Kalau teman rekan-rekan kita Protestan mereka final. Suara Tuhan tuh nggak perlu didengar audible. Baca aja Alkitab, itu semua suara Tuhan. Iya benar juga sih. Tapi mengalami Tuhan secara pribadi juga perlu. Karena itulah Pentakostalisme. Salah satu bidang atau dunia baru kita adalah hidup kudus dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam pikiran. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kudus itu jangan dipahami mistik ya. Dulu saya pahami mistik. Hidup kudus itu milik orang-orang yang mengasingkan diri di gua-gua, yang tidak menikah, yang hidup selibat. Hidup kudus itu nanti kalau udah meninggal didoakan bertahun-tahun baru jadi kudus gitu. Tuhan perintahkan kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan untuk orang mati tapi untuk orang hidup. Maka jangan kita berpikir hidup kudus itu sebagai sesuatu yang mistik. Nggak mungkin manusia bisa hidup kudus. Bisa, kenapa tidak? Contohlah Tuhan Yesus. Waktu dia jadi manusia, dia juga bisa sedih, dia bisa lapar, dia bisa kecewa, dia bisa marah. Tapi semua itu dalam kekudusan. Bagaimana bisa Pak? Ya baca Alkitab. Belajar Alkitab. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya mau tunjukkan malam ini kepada kita, yaitu Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Pada waktu kita mengalami kelahiran baru, pada waktu kita menerima karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita itu diberi kuasa Bapak Ibu. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Kita diberi kuasa, ini luar biasa. Saya baca dulu ayatnya ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita itu dapat kuasa. Kuasa itu lebih tepat sebenarnya hak istimewa. Dalam bahasa aslinya itu exousia, dalam bahasa Yunani. Exousia itu lebih menunjuk kepada the power of authority dan privilege, hak istimewa. Jadi ketika kita, inilah yang membedakan kita dengan orang yang tidak menerima Tuhan Yesus. Kita diberi hak istimewa supaya kita bisa bertumbuh, berprogresif menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Apa saja kuasa itu? Next slide. Ada 4 hak istimewa yang Tuhan beri kepada kita. Yang pertama adalah karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan sendiri di atas kayu salib. Itu hak istimewa untuk orang yang percaya dan mengambil respon terhadap karya keselamatan. Orang yang tidak terima Tuhan Yesus tidak dapat hak istimewa ini. Jadi semakin kesini saya merenungkan kekristenan kita itu sebenarnya sebuah kehidupan yang luar biasa gitu. Bukan sekedar beragama Kristen, kalau orang lain hari Jumat ke rumah ibadahnya, kita Minggu ke rumah ibadah kita. Bukan sekedar seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita dapat hak istimewa. Hak istimewa yang pertama itu keselamatan. Yang kedua firman. Firman. Dan hak istimewa yang ketiga adalah Roh Kudus. Kita itu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Pak, gimana ya cara membedakan suara Roh Kudus, Pak? Ya, kalau ya sesuatu yang nggak benar, Anda ragu-ragu, pasti bukan dari Tuhan.
Dan hak istimewa yang keempat adalah pendewasaan melalui problem dalam hidup kita. Masa iya Pak? Iya. Karena Roma 8:28 bilang, Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi yang mengasihi. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Segala sesuatu itu boleh hal baik, boleh hal setengah baik, boleh hal buruk, boleh hal yang paling buruk sekalipun. Jadi kalau kita mengalami masalah buruk, Bapak Ibu jangan buru-buru suruh Tuhan beresin. Temukan apa yang Tuhan mau. Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam masalah loh. Kan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kan gitu. Kalau Anda dapat masalah sesuatu itu diganti dengan masalah yang paling buruk dalam hidup kita. Di situ kita bisa merasakan kehadiran Allah. Karena jaminan ayat Roma 8:28 berkata, disitulah Allah bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Pak, saya mau dengar suara Tuhan audible Pak. Nggak bisa Pak. Nanti kalau kamu ketemu masalah berat, kamu bisa dengar. Harusnya ketemu kan bekerja dalam segala sesuatu, harusnya kita mengalami kebaikan Tuhan pun harus lebih bisa dengar suara Tuhan. Jadi Tuhan itu harus hadir dalam setiap masalah yang kita hidupi, yang kita alami. Di situ kita mengalami proses pendewasaan. Makanya keempat hak istimewa ini tidak sembarangan Tuhan kasih. Tuhan hanya kasih kepada orang yang meresponi. Kita menerima, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, kita harus meniru Allah itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa kejar ketinggalan kita bisa meneruskan apa yang tidak diteruskan oleh manusia. Pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa harusnya kan bertumbuh. Berfirmanlah Allah, mereka dengar, ngerti, lakukan. Dengar, ngerti, lakukan. Sekarang kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus kan. Posisi kita tuh sebenarnya sama kayak Adam dan Hawa. Sebelum jatuh dalam dosa, cuman masalahnya kan kita sudah punya dosa asal. Nah, harusnya sekarang apa yang kita lakukan? Baca Alkitab, dengar pendeta khotbah, memahami Alkitab, mengerti, melakukan. Melakukannya di mana? Di komunitas, di keluarga, di pekerjaan. Kejadian 1:28 tadi itu loh. Kalau ini benar-benar dipahami, saya yakin tuh gak ada orang kerja tuh sikut-sikutan, cari muka ke pimpinan, fitnah orang, itu gak ada kayak begitu. Gimana Pak bisa menyelenggarakan supaya bisa begitu Pak? Dimulai dari diri kita. Kita mendengar hamba Tuhan khotbah, baca Alkitab, belajar Alkitab, mengerti, lakukan. Mendengar, mengerti, lakukan. Mendengar, mengerti, lakukan. Tapi dunia udah rusak. Emang dunia udah rusak. Tuhan sendiri udah bilang. Waktu Tuhan mendapati Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dikutuk Allah itu bukan cuma Adam dan Hawa, tapi bumi ini juga dikutuk. Terkutuklah tanah. Tuhan kutuk bumi ini. Sejak saat itu bumi kita mengalami kemerosotan secara kualitas. 20 tahun yang lalu rasanya Jakarta kalau hujan deras belum banjir. Tapi sekarang hujan 2 jam udah bisa banjir. Memang bumi kita udah rusak. Tapi waktu awal Allah menciptakan bumi, Allah bilang, sungguh amat baik. Ketika Adam dan Hawa memilih jatuh dalam dosa, Tuhan kutuk bumi ini. Nah, Tuhan pulihkan kita dulu. Tuhan pulihkan posisi kita dulu supaya kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Tuhan pulihkan kita. Lalu Tuhan gak berhenti di situ. Tuhan cipta ulang bumi yang sungguh amat baik ini, Tuhan cipta ulang. Dia tunggu kita di sana. Namanya langit baru, bumi baru. Dalam bahasa orang awam itu surga. Sekarang kita seolah-olah sedang gladi resik mau masuk sana.
Makanya orang percaya itu dipagari oleh kehendak Allah. Supaya kita itu seolah-olah udah di sana tapi masih di sini. Sulit Pak, ya sulit. Kalau gampang semua masuk sana kita nggak kebagian tiket nanti gitu. Kan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi bagi kita udah nggak ada pilihan lain. Kita harus hidup sungguh-sungguh. Karena nanti kita tuai nanti. Anda diperlakukan tidak adil oleh pimpinanmu di kantor. Anda dipandang rendah oleh mertuamu. Anda disakiti oleh menantumu. Cuman sebentar Pak, cuman sebentar Bu. Tetaplah berlaku seperti Kristus. Nanti kita ketemu dengan Tuhan di dunia baru yang Tuhan cipta ulang. Tuhan mau kita memerintah bersama Kristus di sana. Jadi dalam kesementaraan hidup ini, mari kita berlomba-lomba untuk hal positif menjadi serupa dengan gambar diri anaknya. Nah saya buka dulu satu ayat Roma 8 ayat 29. Saya bacakan dulu ya. Bapak Ibu yang bawa kayaknya saya nggak ada di slide ini. Oh ada. Allah itu sang inisiator agar manusia menjadi serupa dengan gambar dirinya. Saya bacakan Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini bukan pemilihan yang ini dipilih, yang ini enggak, bukan itu ya. Tuhan tuh adil kok. Maksudnya dipilih dari semula itu dari zaman penciptaan, dari Adam dan Hawa. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Kita itu orang-orang yang mendapat hak istimewa, privilege tadi, untuk menjadi serupa dengan gambar diri anaknya. Kan Adam dan Hawa kan harusnya bertumbuh, gambar diri Adam dan Hawa itu bertumbuh serupa dengan Allah. Tapi Adam dan Hawa udah keburu jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus sekarang datang memberikan teladan yang sempurna menjadi manusia. Seperti itulah harusnya yang dikehendaki Allah terjadi dalam Adam dan Hawa. Tapi kan tidak terjadi. Tapi kita bisa baca di Alkitab. Bagaimana kehidupan yang digelar oleh Tuhan Yesus menjadi manusia. Seperti itulah kita harusnya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini kan gambarnya kebetulan saya dapat bagus nih. Tuhan Yesus lagi ngomong dengan seseorang. Nah, ini bisa menjadi personifikasi diri kita. Dia tuh yang sulung dari antara kita. Kita tuh panggil dia Koko sulung gitu. Kenapa sampai dipanggil Koko? Karena kita mirip gitu. Orang kakak adik kan harus ada mirip-miripnya, betul nggak? Kalau nggak ada mirip kita curiga. Saya dulu tuh pernah tuh, saya kenal teman saya, tapi saya nggak kenal keluarganya. Satu hari saya ke mall ketemu dia bawa adiknya. Teman saya itu kulit putih, mata sipit, rambut lurus. Dia kenalin itu adiknya kulit gelap, mata belok, rada keriting. Ini kenalin adik gua. Agak bingung dalam hati saya. Tapi ya saya salamin juga, hai gitu. Tapi bertanya-tanya gitu. Kok nggak mirip-mirip, nggak ada mirip sama sekali ya gitu. Yang namanya kita panggil dia Koko, harusnya ada miripnya kita sama dia. Betul Bapak Ibu? Alkitab bilang kita itu supaya dia menjadi yang sulung di antara kita. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau kita panggil dia Koko sulung kita, ada nggak kita mirip-mirip dia? Itu jadi bahan perenungan kita Bapak Ibu. Ke pembantu rumah tangga bengis, ke yang bawain mobil kita juga uang makan sering ditahan gara-gara nyenggol mobil orang gitu. Ke suami kita tidak menghormati dengan baik. Sering keluar kata-kata kasar. Ke mertua apalagi gitu.
Di mana miripnya dengan koko sulung kita? Bapak, Ibu, Saudara, langkah yang kedua menjadi peniru Allah adalah belajar kebenaran firman. Tadi langkah pertama kita terima dia sebagai juru selamat. Langkah kedua adalah belajar firman. Jadi nggak bisa ditawar. Yang namanya orang lahir baru, lalu dikasih hak istimewa salah satunya Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun orang kepada kebenaran, dia pasti punya sebuah kehausan mau belajar firman. Saya ini kan orang yang dibaptis Islam lahir baru tuh tahun 2005, belum lama. Sebelumnya kan kehidupan lama. Jadi ketika titik saya dibaptis, saya punya kehausan yang luar biasa belajar firman. Belajar otodidak, belajar masuk sekolah teologi, masuk akhirnya sampai jadi dosen sekolah teologi. Itu bukan karena karir, tapi karena gerakan Roh Kudus. Nah, orang yang dilahirkan baru itu pasti harusnya dia haus belajar firman. Tapi ada Pak orang yang nggak sungguh-sungguh, itu baru sekedar beragama Kristen. Kalau kita benar-benar berkata hidup kita adalah Kristen, berarti to be like Christ. Kalau kita seperti Kristus, kita ingin tahu apa yang dilakukan Kristus. Kalau kita ingin tahu apa yang dilakukan Kristus, pasti kita cari tahu. Apa sih yang dilakukan Kristus? Pasti ada di Alkitab, nggak mungkin ada di buku Kopingho gitu. Berarti kita gemar membaca Alkitab. Kalau orang Kristen nggak gemar baca Alkitab, saya bingung loh bener. Berarti sekedar ikut-ikutan. Sayang anugerah Tuhan yang begitu luar biasa diresponi dengan pas-pasan begitu, sayang banget gitu. Kita juga harus tahu jalan Tuhan agar kita tahu apa yang harus ditiru, apa yang tidak ditiru. Nah, Efesus pasal 5 memberikan beberapa contoh. Percabulan, kenajisan, ketamakan, tidak boleh disebut pun nggak boleh, apalagi dilakukan di ayat 3, Efesus 5 ayat 3 tuh. Disebut pun jangan gitu, maksudnya disebut barusan saya nyebutkan, saya baca Alkitab soalnya gitu kan. Maksudnya bukan itu, maksudnya kepikiran di pikiran kita pun nggak boleh, apalagi dilakukan. Dalam nasihat Paulus itu di Efesus 5 ayat 15 ini ada yang menarik. Dia berkata, karena itu, karena kamu sudah hidup dalam hidupmu yang baru, kamu sudah bersedia menjadi peniru Allah, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Apa sih maksudnya bodoh? Nanti saya jelaskan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dan jangan kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kayak gak nyambung loh yang ayat 17. Jangan bodoh, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, terus tiba-tiba jangan mabuk anggur gitu. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu Saudara. Karena itu perhatikan secara teliti, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tahu orang bebal ya. Orang bebal itu ya udah tahu salah masih diulangi. Udah tahu Tuhan gak senang masih dilakukan. Yang penting kan KPK gak tahu Pak gitu. Nah, Tuhan tahu itu masalahnya gitu. Itu orang bebal. Punya kesempatan, saya mau tanya nih kenapa? Tuhan Yesus waktu dalam dia di dunia ini, dia kan punya organisasi kan pelayanannya kan. Bendaharanya siapa? Yudas kan? Yudas tukang nyolong kan? Tuhan tahu nggak dia tukang nyolong? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan nggak ganti? Wah kalau kita mah di organisasi kita, waduh ini korupsi nih langsung dipecat ganti yang lain. Kenapa Tuhan nggak ganti Yudas? Tuhan tahu nggak Yudas tukang nyolong? Kok Tuhan Yesus nggak ganti? Ada yang mau coba kasih pendapat? Saya mau bilang gini Bapak Ibu. Setiap kali kita dihadapkan kepada kesempatan untuk berbuat jahat,
itulah kesempatan terbaik kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan biarkan Yudas punya kesempatan nyolong, Tuhan mau tunggu dia bertobat. Jadi jangan bilang KPK nggak tahu tuh Pak gitu. Tuhan melindungi itu, enggak. Justru Tuhan kasih kesempatan itu supaya kita nyadar kesempatan kita untuk berbuat dosa itu adalah kesempatan terbaik kita untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yesus tahu Yudas nyolong, tapi melalui kesempatan itu Tuhan mau dia bertobat. Tapi dia nggak kunjung bertobat. Itulah orang bebal. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jangan hidup sembrono. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Orang bebal itu hidupnya sembrono. Perhatikanlah bagaimana kamu berkebiasaan sebenarnya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kamu berkebiasaan. Peripateo akribos dalam bahasa Yunani-nya. To progress accurately. To use opportunity accurately. Jadi setiap kesempatan yang ada kita gunakan secara akurat untuk hidup dalam kasih taat pada perintah Tuhan. Itu maksud Paulus. Ternyata dari kebiasaan hidup yang kelihatannya sepele, itu bisa cukup beralasan membawa kita pada kebinasaan. Anda males bangun pagi gitu. Orang tua saya bilang gini dulu. Dulu tuh ya waktu saya masih tinggal di Pontianak. Lulus SMA itu saya masuk kuliah sore. Sore ke malam. Paginya saya kerja di perusahaan industri perkayuan. Jam 8 sampai jam 4 saya kerja, jam 5 kuliah. Jadi kadang-kadang dari kantor langsung ke kampus. Kalau hari-hari di mana tidak ada kuliah, saya pulang kerja, saya selonjoran tidur di sofa. Nonton TV lah, males-malesan, nggak kuliah gitu. Nah, mami saya tegur saya, mandi, jangan selonjoran. Seringkali saya tuh selonjoran sampai malam terus nggak mandi gitu. Tidur besok pagi baru mandi gitu. Lalu satu kali mami saya berkata, pepatah orang Tiongkok kuno bilang katanya, mami saya udah kuno tambah orang Tiongkok kuno lagi, berapa kunonya coba gitu kan. Kalau mau merubah kebiasaan kurang baik ke kebiasaan baik, itu butuh waktu bertahun-tahun. Dia kasih angka 3, butuh waktu 3 tahun dan dilakukan terus menerus. Baru bisa jadi merubah kelakuan kurang baik ke kelakuan baik. Tapi kalau mau merubah kelakuan baik jadi kurang baik, itu butuh waktu 3 kali aja kata dia. 3 hari aja kamu kayak begini, akhirnya kamu gak mandi tuh katanya. Dan itu benar adanya. Makanya Paulus memberikan perhatian khusus bagaimana kamu berkebiasaan. Hal sepele, kita males bangun pagi saat teduh ketemu Tuhan gitu. Karena kecapean gitu. Hari kedua kebablas lagi, hari ketiga lama-lama udah gak pernah saat teduh tuh. Begitu ketemu kehidupan nyata yang begitu bengis, karena gak saat teduh kita lebih gampang tergoda. Beda dengan orang yang bangun pagi saat teduh, baca Alkitab, ketemu Tuhan. Itu beda Bapak Ibu Saudara, beda. Sekarang saya tanya, kita bangun pagi apa yang kita cari sekarang? Handphone rata-rata. Ya Pak kan baca Alkitab, alah bohong paling WhatsApp yang kamu lihat dulu gitu. Siapkan waktu. Saya itu bangun pagi, beberes secara pribadi dulu, saya siapkan waktu khusus. Hari-hari tertentu saya ganti baju yang pantas. Ya karena mau khotbah di doa pagi di Zoom gitu ya kan, yang ganti baju yang pantas maksudnya. Tapi saya pasti persiapan. Rata-rata saya bangun tuh jam 4. Jam 5 saya anggap udah terlambat. Mau ngapain? Ke ruang khusus di rumah saya. Baca Alkitab, berdoa. Kalau ada tugas bikin khotbah ya saya berdoa kepada Tuhan. Bikin khotbah apa? Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak jujur
secara berkepanjangan itu pasti dimulai dari hal-hal sepele. Makanya Paulus menasihati di Efesus pasal 5 ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Orang yang korupsi triliunan tuh nggak mungkin baru pertama kali korupsi, nggak mungkin. Itu pasti dimulai dari hal-hal kecil. Mungkin waktu SMA jadi ketua OSIS sudah mulai nyolong dikit-dikit gitu. Nanti di kuliah jadi di senat mahasiswa ada apa dia juga entah dia nyontek temennya lah, ujian nyontek. Itu pasti dimulai dari hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya di pemerintahan punya peluang korupsi. Bagi mereka yang penting nggak ketangkep. Tapi bagi kita orang percaya, kita mau taat sama perintah Tuhan, itulah hidup dalam kasih Bapak Ibu. Di ayat 16 Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Waktu itu Paulus sudah bilang jahat, apalagi kita, hari-hari kita sekarang. Pergunakanlah waktu. Waktu itu setiap kesempatan, kairos dalam bahasa Yunaninya. Bukan kronos tapi kairos. Gunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah Paulus bilang jangan mabuk anggur. Ini gini loh, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus, jemaat yang baru terbentuk. Zaman itu banyak orang mabuk anggur. Belum ada narkoba, yang ada anggur. Jadi Paulus memparalelkan hidup oleh roh dengan mabuk anggur tuh gini. Dia supaya orang gampang nerima gitu. Kan hiduplah oleh roh. Apa sih roh itu, orang zaman mula-mula gak ngerti. Kalau kamu minum anggur, kamu memenuhi tubuhmu dengan anggur. Eksesnya kamu mabuk. Tapi kalau kamu belajar firman, kamu dipenuhi roh. Maka hidup kamu sesuai dengan tuntunan roh, bukan mabuk. Nah kira-kira Paulus tuh memberi gambaran kepada orang jemaat di Efesus. Oh iya ya, kalau mabuk anggur, kalau kepenuhan roh tuh begini gitu. Belajar firman. Belajar firman, kayaknya nggak nyambung, tapi sangat nyambung di zaman itu. Tapi saya mau ingatkan, jangan hanya belajar mengerti, tapi menghidupi firman. Ini yang jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara. Coba next slide. Ada slide apa lagi di sini? Langkah ketiga adalah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan seiring seirama dengan Roh Kudus dan hidup kudus. Di Yohanes 21, Yohanes 15 kalau nggak salah, nggak usah dibuka ayatnya. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah anggur, dipotong, dibuang ke dalam nyala api. Ada ranting yang menghasilkan buah anggur, dia disiram, dia dipupuk supaya buahnya makin banyak. Tuhan Yesus pokok anggur, ada ranting yang tidak menghasilkan buah. Hati-hati Bapak Ibu, kita udah Kristen belum tentu kita tuh langsung menghasilkan buah. Ada ranting yang menghasilkan buah, ada ranting yang tidak menghasilkan buah. Yang tidak menghasilkan buah dibuang dalam nyala api. Yang menghasilkan dipupuk supaya makin banyak buahnya. Dan kalau kita terhubung kepada pokok anggur, maka yang dihasilkan buah apa? Pasti buah anggur, nggak mungkin buah nanas. Kalau kita hidup seiring seirama dengan Roh Kudus, yang dihasilkan hidup apa? Kehidupan yang kudus. Pasti kehidupan yang kudus. Pak, saya jadi pengerja gereja Pak, saya jadi pendeta Pak, saya jadi pengkhotbah Pak. Tapi ginilah Pak, Tuhan tahu Pak gini. Nah, itu pasti tidak menghasilkan kehidupan yang kudus. Kalau kita bilang kita berjalan seiring seirama Roh Kudus, harusnya dihasilkan hidup kudus. Karena kita terhubung kepada pokok anggur, rantingnya menghasilkan buah anggur, bukan buah yang lain. Nah, slide kedua sebelum terakhir kayaknya. Ini tinggal 2 slide lagi. Saya memberikan garis besar kepada 3 hal ini yang utama ya, tentu ada hal yang lain. Untuk menjadi serupa dengan Allah. 1, hidup adalah ibadah. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan
itulah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah itu dalam bahasa Yunaninya latreia. Latreia itu penyembahanmu. Kalau kita sekarang ini sedang berliturgos. Ibadah juga dalam bahasa Indonesia. Tapi Paulus menggunakan kata latreia. True worship. Penyembahanmu yang benar itu terjadi bukan hanya di ruang ibadah. Ibadah sejati itu bukan hanya di ruang ibadah. Tapi ketika kita mempersembahkan hidup yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh kita. Berarti dimanapun kita berada kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Dengan cara apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Orang lain datang terlambat ke kantor, Anda milih tidak. Kan bos lagi nggak ada, ya aku takut Tuhan. Aku bukan takut bos. Orang lain pada bisnisnya nggak benar, Anda berkata tidak. Loh, untungnya sedikit dong, nggak apa-apa. Aku mau taat kepada bos yang di sana. Nah, itu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, penyembahanmu yang benar. Yang kedua, hidup dalam hidup yang baru, merdeka dari perbudakan dosa. Yohanes 8, 31, 32. Isi ayatnya gimana? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman. Gimana tetap dalam firman? Konsisten. Baca, ngerti, melakukan itu tetap dalam firman. Baca, mengerti, menghidupi. Karena kata tetap itu dalam bahasa Yunaninya itu meno. Continue, stay. Tinggal terus menerus. Baca, mengerti, melakukan, itu tetap dalam firman. Baru kita diakui murid Tuhan. Yang ketiga, terus bertumbuh dalam iman. Mendengar, membaca, belajar, menghidupi firman. Ini yang 3 hal utama dalam menjadikan kita serupa dengan Allah. Nah, sebagai slide terakhir, sepertinya terakhir. Ya, saya mohon maaf di makalah saya itu angka 1-nya lupa ini. Kelewat. Kalau pertumbuhan keserupaan dengan Kristus adalah dari angka 0 sampai 10, maka saat ini keserupaan saya dengan Kristus berada di angka berapa ya, refleksi buat kita. Tapi mohon maaf di handout-nya tuh lupa angka 1-nya. Jadi kalau kita kasih nilai nih, pertumbuhan kita serupa dengan Kristus itu dari angka 0 sampai 10, kita ada di angka berapa ya kira-kira? Itu refleksi buat kita. Nggak berhenti sampai di situ. Kita tanya lagi, umur kita udah berapa ya sekarang gitu. Rencana manusia mati di umur 70 ke atas, oke lah 70 lah. Sekarang umur berapa gitu. Terus kita di angka berapa? Wah, masih banyak yang sebelum tahu. Makanya Anda datang ke Bible study seperti begini. Jadi kita tahu, Anda tahu banyak gitu. Rajin ikut ibadah. Pendeta khotbah kan Anda nggak perlu baca nggak perlu repot baca Alkitab, udah ditampilkan di depan, ada pendeta yang bacain gitu. Anda cuma tinggal dengar gitu. Supaya mengalami pertumbuhan. Lalu kita tanya dalam diri kita, Yohanes Pembaptis kan bilang, biarlah Kristus makin besar, aku makin kecil kan gitu. Apa benar Kristus yang makin besar, terus kita makin kecil? Atau nama kita yang makin besar? Yang gini-gini godaannya buat pendeta, buat pengkhotbah. Iya, benar. Apa benar Kristus makin besar? Atau jangan-jangan kita mau buat diri kita makin besar? Makin dikenal orang, makin ngetop, makin punya banyak follower, makin diundang sana-sini. Apakah itu sebuah indikasi Kristus makin besar? Belum tentu. Karena belajar firman, mengerti itu bisa dilakukan hampir semua orang. Lalu belajar seni bicara, seni khotbah gitu. Terus diramu sana sini, dibikin lucu dikit, orang jadi seneng kan gitu. Apa itu indikasi Kristus makin besar? Belum tentu. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Saya cukupkan sampai di sini pemaparan materi saya. Seperti biasa saya membuka ruang bagi kita untuk sharing, tanya jawab. Saya di termin pertama ini saya buka untuk 50 orang pertama dulu gitu.
Nah, ini untuk 3 orang pertama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silakan Ibu sebutkan nama, nomor sepatu, nggak perlu Bu. Nama saya Liz. Saya ingin tanya, waktu itu ada khotbah di gereja dari Iin Cipto, ya kan, dia bilang orang Kristen itu tidak berubah di dalam kekristenannya di gereja, tapi begitu dia ikut seci, dia berubah. Jadi suaminya bilang, heran kamu jadi orang Kristen tidak berubah, malah kamu ikut seci, kamu berubah. Jadi apakah kekristenan dalam hal ini misalnya kasih itu, orang sering ngomong, orang Kristen, cuman teori aja ngomongnya kasih, tapi tidak bisa menjalankan kasih. Nah, kalau seci itu melayani itu total, dari pagi sampai malam mereka grup membersihkan kotorannya, mencuci. Kalau kita cuma doa aja, datang 5 menit, 10 menit gitu loh, ke tempat yang parah-parah, yang maksudnya yang kotor, yang jorok, misalnya Manula itu, mereka bersihin semuanya, dari rumah, pakaian, semua dimasakin gitu loh, totalitas maksud saya. Kasihnya itu ada, kelihatan. Kalau kita enggak, hanya doa aja, itu juga datang sekali-sekali aja. Mereka rutin, jadi ada grup mereka rutin yang datang gitu. Nah, bagaimana kita menanggapi mereka tuh ngomong gitu, alah kamu mah cuma teori aja Kristen itu, gitu. Kita beri tepuk tangan dulu yuk buat pertanyaan ini. Jadi ada perbandingan orang Kristen dan non-Kristen, gitulah ya. Waktu jadi Kristen nggak ada perubahan, tapi ketika dia masuk ke agama tertentu dia jadi bersosialisasi, nolong orang dan lain. Ini kan banyak faktor, Bu. Yang saya pahami pasti banyak faktor. Satu, mungkin talenta dia tuh talenta suka nolong orang gitu. Jadi waktu dia di Kristen dia nggak ada penyaluran. Begitu dia ketemu komunitas itu, wah ini gue banget nih gitu. All out dia bisa. Dia punya talenta seperti itu bisa banget. Bisa juga waktu dia di Kristen, mungkin karena gereja terlalu besar, tidak ada yang memperhatikan. Kalau gereja kecil 100 orang tuh semua jemaat akhir bisa diperhatikan. Tapi kalau gereja udah sampai 10.000, udah nggak bisa diperhatikan. Dia merasa nggak ada tempat, pingin pelayanan haus nggak ada tempat, karena tidak terperhatikan. Begitu dia ke tempat lain, dalam komunitas yang lebih kecil, diperhatikan, dia merasa, wah hidup banget di sini, di sana kok cuman begitu doang gitu. Itu bisa banyak faktor, Bu. Kita tidak bisa mengeneralisasi yang terjadi pada seseorang terus kita sebut agamanya, kalau yang begini gini, yang ini gini. Itu baru hipotesa. Hipotesa itu belum dalil. Kalau dalil itu udah sebuah kebenaran umum. Kan kita hanya lihat pribadi satu orang itu. Ada juga orang dari agama lain tuh yang masuk Kristen malah all out gitu. Yang sampai di penjara juga, sampai berapa tahun di penjara. Pak Yusuf Roni seorang pendeta besar, sampai di penjara dia mau. Ada juga gimana tuh kan, jadi akhirnya kan kita melihat case by case. Kita nggak bisa pukul rata seperti itu. Tapi yang saya pahami kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu jalan hidup. Jalan hidup di mana kita melanjutkan apa yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita mau jadi serupa dengan gambar diri anak Allah. Lewat komunitas, lewat keluarga, lewat pekerjaan, lewat profesi, lewat kehidupan kita. Jadi sisa umur hidup kita itu, wah kita lakukan tuh itu tuh. Kalau udah begini kita nggak takut mati, Bapak Ibu, benar. Saya tahu begini telat. Saya tuh baru bertobat tahun 2005. Sungguh-sungguh pelayanan tahun 2008. Itu pun belum terlalu mengerti firman. Masuk sekolah teologi baru tahun 2012. Wah kalau saya tahu dari kecil, jauh lebih berkualitas hidup kekristenan saya. Tapi kita dalam keterlambatan ini kita kejar. Mau ngapain sih kita hidup? Saya mau serupa dengan gambar diri anak Allah. Seperti Roma 8:29 bilang. Gimana caranya? Lewat keluarga, lewat komunitas, lewat pekerjaan. Bagaimana caranya? Baca di Alkitab. Apa kata Alkitab? Kalau udah begini, Bu, udah kayak di surga sebenarnya kalau orang ngerti ya. Nggak usah jauh-jauh, kita yang dalam kelompok ini aja. Kita mengerti nih, terus di marketplace kita ketemu gitu. Kita nggak saling cipua, nggak saling apa sih istilahnya, nggak saling nipu gitu. Bisnis dengan benar, berkomunitas dengan benar. Kan yang terjadi banyak komunitas jadi nggak benar.
aduh nanti jadi ada simpanan lain lah, kesamaan hobi lah, selingkuh lah, bohongin pasangan lah. Kalau mengerti esensi ini, sisa hidup kita ini untuk menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi, Bu. Mungkin pribadi orangnya iya. Ditambah waktu Kristen dia kecewa sama gerejanya, mungkin gitu. Begitu dia merasa pas di sana, dia all out, itu bisa saja gitu. Memuaskan batinnya gitu, bisa. Tapi itu cuman guidance ya, Bu, bukan saya bilang mutlak seperti itu, tapi bisa saja kejadian seperti itu. Makasih, Bu, atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Pak. Tolong sebut nama, Pak. Ya, saya Haryono. Pak Haryono. Saya tertarik nih dengan refleksi diri, yaitu ada range-nya 1 sampai 10. Terus kalau dikaitkan ke misalkan dalam hal maintain emosi lah, misalnya gitu ya. Umpama kita negor anak atau keluarga, pasti kan dalam sikap emosi marah lah gitu ya, negor marah. Artinya kan kita tanda kutip pertanyaannya kasihnya di mana gitu kan, karena namanya marah emosi pasti kan ya mesti nada tinggi gitu kan misalnya ya. Atau misalnya di kantor ada staff yang kerjanya nggak beres, terus kita harus ambil action, ini mesti dipecat gitu misalnya karena udah dikasih peringatan dan sebagainya gitu. Nah balik lagi, makanya di situ ketika kita melihat refleksi diri kita dan kita harus mengambil suatu sikap seperti itu, kayaknya range kita jadi jangan-jangan refleksi diri saya, waduh jelek banget gitu kan. Terus balik lagi kalau saya lihat ke nilai-nilai refleksi ini, kayaknya ya kita kan manusia nggak sempurna juga ya. Jadi kayaknya menurut saya ini sih, mungkin saya 0 terus kali. Naik 1, ntar jatuh lagi, ntar kedua 2 jatuh lagi. Nah itu aja sih, makasih Pak. Baik, makasih Pak Haryono. Kalau kita marah anak, nanti bisa dianggap nggak ada kasih. Apakah dalam hidup kekristenan, hidup dalam kasih itu nggak boleh marah? Ya boleh banget Pak. Yesus itu pernah marah. Dia bikin cambuk dari tali, dia pukul-pukulin tuh, dia balikin meja-meja orang jualan di depan bait Allah. Bait Allah itu kan, nah ini sejarahnya kan gini. Imam-imam orang Yahudi itu dagang di situ. Kan hari-hari tertentu orang Yahudi datang bawa hewan, dikorbankan di bait suci, dosanya diampuni. Nah, hewan-hewan yang mereka bawa dari kampung nggak diterima. Ini kurus nih, salah nih, tidak mau. Nah, berjualanlah mereka di situ supaya barang mereka dibeli. Maka Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah. Lalu di Efesus 4 ayat 26 itu dimungkinkan kita marah. Saya baca ya. Apabila kamu menjadi marah, boleh dong marah. Alkitab memungkinkan kita marah dong. Janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Kita boleh marah tapi nggak boleh dendam. Nggak boleh dibawa satu malam pun nggak boleh amarah itu. Jangan sampai matahari udah terbenam, kamu belum beres gitu. Boleh kita marah. Yesus pun pernah marah. Tapi marah yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan marahnya 40 derajat, kita 40 derajat juga. Jangan kita 120 derajat gitu. Ini sangat batiniah memang. Saya kemarin tuh di Bandung, saya seminar tuh soal kehendak bebas yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah salah satunya saya ngomong begini, dalam kekristenan tuh tidak ada istilah kilaf, nggak ada. Nggak dikenal namanya kilaf. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita Roh Kudus. Dia menuntun kita kepada segala kebenaran. Tapi kenapa sering terjadi akhirnya kita bilang kilaf atau nggak sadar, itu sebenarnya bukan kilaf. Kita yang memutuskan untuk tidak dengar-dengaran dengan Roh Kudus dalam waktu yang singkat. Makanya kita harus sering latihan bagaimana menangkap suara Roh Kudus dan langsung taat. Nggak ada istilah kilaf dalam kehidupan orang percaya menurut yang saya pahami. Nah, terus tadi di kantor, ya sama. Kalau kita sayang kepada bawahan, maka kita akan kasih dia firman yang benar. Dan kita juga akan kasih dia satu kondisi yang Tuhan arahkan kita. Pak, saya punya pegawai di kantor, Pak.
Saya sangat percaya. Tapi dia korupsi. Akhirnya ketahuan. Saya panggil. Saya nggak marah-marah. Saya tinggal tunjukkan kesepakatan kerja pada saat awal, terus fakta yang terjadi, bukti-bukti yang Anda. You melanggar kesepakatan. Dan di dalam klausal ini, you bersedia mengundurkan diri. Saya minta dia mundur. Apakah nggak ada kasih? Justru kita mengasihi dia. Kalau kita biarin dia korupsi terus, nanti dia jadi rusak. Mentalnya jadi rusak. Justru menurut saya kita punya kasih. Nah, yang jadi salah tuh gini, bawahan di kantor salahnya sedikit, lalu kita nuduhnya banyak. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh kayak gitu. Begitu ya Pak Haryono ya. Thank you buat Pak Beni. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pak Beni. Thank you Pak Beni. Luar biasa malam hari ini. Masih di tempat yang sama 2 minggu lagi tanggal 11 Oktober berarti ya kok ya. Bersama Pastor Dio membahas mengenai senjata iman, perlengkapan peperangan iman. Di sesi terakhir di dalam kitab Efesus. Yuk kita akhiri doa di sesi malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan sekali lagi untuk mengerti dan mendalami akan firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kami boleh semakin mengenal Engkau di dalam kebenaran firman-Mu yang telah kami dapat malam hari ini melalui hamba-Mu, Pastor Beni ya Tuhan. Karena itu kami mau bersatu hati juga ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini, bahkan Kau pakai dengan luar biasa. Engkau tambahkan segala hikmat, karena kami percaya akan ada banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati keluarganya juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sertai setiap perjalanan kami pulang, agar kami tiba tidak kurang satu apapun. Bahkan kami juga berdoa untuk sesi berikutnya, untuk Pastor Dio. Kami percaya bahwa sesi ini akan berakhir, dan kami akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, dan kami semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.